Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana binuzumil jama'ah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya di sini membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan akibat fatal memutus silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat daripada baghyu dan memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Isi kandungan hadis yaitu sebagai makhluk sosial tentunya tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain, bersikap ramah dan menjaga silaturahim. Dalam Islam sendiri, hukum menjalin silaturahim yaitu hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW selain menekankan keutamaan silaturahim, demikian juga dia mengancam orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena ada ancaman tidak masuk surga, maka dosa memutus silaturahim yaitu termasuk dosa besar, karena akan banyak menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Bahkan memutuskan silaturahim termasuk sebab yang akan mendatangkan laknat, menjadikan ketulian dan kebutaan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka." Quran surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Hubungan personal yang buruk biasanya menjadi fenomena umum yang terjadi di kalangan masyarakat. Saat ini banyak orang yang cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Itu merupakan salah satu tanda akan segera datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan tiba sehingga orang yang dapat dipercaya itu didustakan, sedangkan orang-orang yang berkhianat justru dipercaya." Kemesuman dan kata-kata kotor merupakan fenomena umum yang di tengah masyarakat. Terputuslah tali silaturahim dan hubungan bertetangga yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan tali silaturahim. Rasulullah SAW sabda, "Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim." Hadis riwayat Muslim. Al-Qadi Iyad rahimahullah berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa secara umum silaturahim itu hukumnya wajib dan memutuskan tali silaturahim itu merupakan dosa yang besar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-nama kamu sekalian meminta satu sama lain, dan perihalalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian."
Quran Surat An-Nisa ayat 1. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberikan hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberikan kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang baik, yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberikan kemauan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatannya. Diberikan keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.